Sebuah ponsel baru datang dengan baterai 6000 mAh, tapi bodinya setipis silet. Kok bisa ya? Pernah nggak sih kamu ngerasa dilema? Pengen banget punya smartphone dengan baterai super badak yang awet seharian penuh, tapi di sisi lain, males banget sama bodinya yang tebel dan berat kayak batu bata. Pasti sering kan? Rasanya kayak harus milih salah satu, baterai atau desain. Itu masalah klasik banget bro, tapi kayaknya era dilema itu bakal segera berakhir. Sebuah brand yang terkenal suka bikin gebrakan, Poco, baru aja merilis jagoan baru mereka. Kenalin, ini dia Poco C85, smartphone yang mencoba menjawab doa kita semua. Tunggu-tunggu, Poco C85, apa yang spesial dari HP ini? Jangan-jangan cuma ganti nama doang dari seri sebelumnya? Kan kita tahu sendiri, brand sekarang suka begitu. Eits, jangan skeptis dulu. Ini dia bagian gilanya. Poco C85 ini dibekali baterai monster berkapasitas 6000 mAh. 6000. Tapi, dan ini yang bikin kaget, bodinya cuma setipis 7,9 mm. Ini bahkan lebih tipis dari pendahulunya, Poco C75. Hah? Serius? 6000 mAh tapi bodinya setipis itu? Gimana caranya? Ini pakai teknologi apa? Jangan-jangan baterainya cuma stiker doang isinya. Hahaha, bukan sulap, bukan sihir. Rahasianya ada di teknologi baterai silikon karbon generasi baru. Teknologi ini memungkinkan kapasitas baterai yang jauh lebih besar tanpa harus membuat bodi smartphone jadi membengkak. Ini inovasi yang benar-benar game changer di kelas entry level. Wow, oke, itu keren banget. Terus, ngecas baterai segede itu butuh waktu berapa lama? Jangan-jangan ditinggal semalaman juga belum penuh. Nah, itu juga di-upgrade. Poco C85 sekarang mendukung pengisian daya cepat 33 watt. Jadi, ngisi baterai jumbonya gak akan selama nungguin kepastian. Plus, ada fitur reverse charging 10 watt. HP kamu bisa jadi power bank dadakan buat ngisi TWS atau smartwatch. Keren kan? Wah, ini sih smartphone paket lengkap buat yang mobilitasnya tinggi. Baterai aman, bisa jadi penyelamat buat gadget lain juga. Tapi, pasti ada tapinya kan? Biasanya kalau baterai dan desain udah dewa, performanya dikorbanin. Gimana soal mesinnya? Kamu jeli juga. Untuk urusan dapur pacu, Poco C85 ini masih bertahan dengan SoC MediaTek Helio G81. Ini bukan chipset yang paling kencang, tapi buat penggunaan sehari-hari, sosial media, dan gaming ringan masih sangat bisa diandalkan. Ada dua pilihan RAM dan storage, 6/128 GB atau 8/256 GB. Sayangnya, jenis penyimpanannya masih eMMC 5.1. Yah, Helio G81 dan eMMC agak sedikit jadi catatan ya. Tapi layarnya gimana? Apa ada peningkatan di sana? Refresh rate-nya udah 120 Hz juga kan kayak pendahulunya? Betul, layarnya sedikit lebih besar sekarang, jadi 6,9 inci dengan resolusi HD+, dan refresh rate 120 Hz. Buat scrolling dan main game yang support, pastinya bakal terasa mulus banget. Meskipun desainnya masih pakai notch model water drop yang nampung kamera selfie 8 megapiksel. Agak ketinggalan zaman sih, tapi masih fungsional. Oke, jadi layarnya gede dan mulus. Kamera belakangnya gimana? Katanya ada kamera bonus gala. Kamera utamanya punya resolusi 50 megapiksel. Hasilnya seharusnya udah cukup bagus di kondisi cahaya yang pas. Nah, soal kamera bonus itu, kemungkinan besar cuma sensor kedalaman atau makro 2 megapiksel yang lebih sering jadi gimmick marketing. Jadi, jangan berharap banyak dari kamera keduanya ya. Udah ketebak sih. Jadi kesimpulannya gimana nih? Worth it nggak Poco C85 ini? Dan yang paling penting, harganya berapa? Kalau kita lihat harganya di pasar global, varian 6/128 GB dijual sekitar $109 Amerika atau sekitar 1,7 juta rupiah. Sementara varian 8/256 GB sekitar $129 atau 2,1 juta rupiah. Wah, harga segitu dapat baterai 6000 mAh, bodi tipis, fast charging 33 watt, dan layar 120 Hz. Itu penawaran yang sangat menarik. Kapan masuk Indonesia? Ada info menarik nih.
Poco C85 ini sebenarnya adalah kembaran dari Redmi 15C yang udah rilis di Indonesia. Jadi, kemungkinan besar Poco C85 juga gak akan lama lagi menyusul. Kita tunggu aja tanggal mainnya. Siap, jadi buat kalian yang cari HP baterai badak tapi desain tetap kece dengan budget terbatas, Poco C85 ini wajib banget masuk daftar pantauan. Jangan sampai kelewatan informasinya ya.